Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat dalam belajar. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bilangan bulat. Materi ini yaitu materi matematika kelas 6 SD. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu yang pertama sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran. Komutatif pada penjumlahan, misalnya seperti contoh di bawah ini. Sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan seperti contoh berikut, yaitu 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3. Di sini kita dapat melihat yaitu 3 tambah 4 berada di depan dan 4 tambah 3 berada di belakang. Bisa kita tukar posisinya menjadi 4 di depan dan 3 di belakang. Kenapa demikian? Karena 3 tambah 4 sama dengan 7, sedangkan 4 tambah 3 sama dengan 7, sehingga berlaku bersifat komutatif pada penjumlahan. Nah, sifat komutatif juga berlaku pada perkalian. Jadi contohnya seperti berikut, 7 kali 3 sama dengan 3 kali 7. Kita bisa lihat posisi 7 berada di depan dan 3 berada di belakang. Sama saja kalau kita balik posisinya, 3-nya di depan dan 7-nya di belakang. Jadi 7 kali 3 sama dengan 21 dan 3 kali 7 hasilnya 21. Artinya boleh ditukar 7 kali 3 dengan 3 kali 7. Jadi komutatif berlaku pada perkalian. Yang perlu diingat adalah sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan atau pembagian. Jadi pengurangan dan pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Contohnya seperti berikut. 8 dikurang 2 tidak akan sama dengan 2 dikurang 8. Kalau berlaku sifat komutatif harusnya memiliki nilai yang sama. Tetapi pada contoh berikut, 8 dikurang 2 tidak sama dengan 2 dikurang 8. 6 tidak sama dengan negatif 6. Artinya tidak berlaku sifat komutatif pada pengurangan. Demikian pula pada pembagian. Contohnya 10 dibagi 2 harusnya akan sama dengan 2 dibagi 10. Tetapi hasilnya bisa kita lihat ternyata 10 dibagi 2 itu hasilnya 5, sedangkan 2 dibagi 10 itu hasilnya 0,2 atau 2/10. Di sini kita bisa melihat bahwa sifat pertukaran atau sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan atau pembagian. Jadi komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Yang kita lanjutkan pada sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Asosiatif pada penjumlahan bisa kita lihat pada contoh berikut. Nah, sesuai dengan namanya, sifat asosiatif atau pengelompokan berlaku pada penjumlahan. Lihat, 3 ditambah 6 tambah 4 sama saja dengan 3 tambah 6 tambah 4. Di sini yang dikelompokkan adalah 3 dan 6, sementara yang bagian kanan 6 dan 4. Kita bisa melihat 3 tambah 6 itu 9 dan 9 tambah 4 itu hasilnya menjadi 13. Tapi yang sebelah kanan juga 6 tambah 4 10 ditambah 3 hasilnya jadi 13. Jadi kita bisa lihat bahwa kedua ruas yang sebelah kiri dan sebelah kanan hasilnya sama, yaitu 13. Mari kita lihat asosiatif pada perkalian adalah seperti berikut. 6 dikali 2 di dalam kurung, kemudian dikalikan 5, kemudian sama dengan 6 dikali 2 dikali 5. Nah, kita
lihat di sebelah kiri yang dikalikan di dalam kurung adalah 6 dikali 2, sedangkan yang di sebelah kanan yang dikelompokkan adalah 2 dikali 5. Nah, kita lihat bahwa 6 kali 2 hasilnya 12, dikalikan 5 hasilnya 60. Sedangkan yang sebelah kanan 6 dikali 10. 10 adalah hasil perkalian 2 kali 5, hasilnya menjadi 60. Maka hasil 6 kali 2 kali 5 hasilnya 60. 6 kali 2 kali 5 yang sebelah kanan itu sama dengan 60. Artinya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Yang perlu diingat adalah tidak berlaku sifat asosiatif pada pengurangan atau pembagian. Mari kita lihat contoh berikut ini. 8 dikurangi 4 di dalam kurung dikurangi 1, maka hasilnya 4 dikurangi 1. Maka kita bandingkan dengan 8 dikurangi 4 dikurang 1, hasilnya 3. Maka yang sebelah kiri 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sedangkan di sebelah kanan 8 dikurangi 3 hasilnya adalah 5. Maka 3 tidak sama dengan 5. Maka sifat asosiatif pada pengurangan tidak berlaku. Di sini jelas buktinya bahwa ketika mengerjakan dengan pengurungan yang berbeda atau pengelompokan yang berbeda menghasilkan bilangan yang sama. Mari kita lihat pada soal pembagian. 16 dibagi 4 dibagi 2 tidak akan sama dengan 16 dibagi kurung buka 4 dibagi 2. Kita kerjakan yang di dalam kurung. 16 dibagi 4 adalah hasilnya 4 dibagi 2. Kalau berlaku maka harus sama dengan 16 dibagi 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 itu 2. Maka bisa kita lihat yang di ruas sebelah kiri 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sedangkan yang sebelah kanan 16 dibagi 2 adalah 8. Sehingga terlihat bahwa cara pengelompokan menghasilkan bilangan yang berbeda. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa sifat asosiatif atau pengelompokan tidak berlaku pada pembagian, karena penjumlahan hasil dari pembagian pada hasil, maksud ibu, pada pembagian akan mempengaruhi hasil akhirnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Di sini ada perkalian di luar tanda kurung, kemudian ada penjumlahan di dalam tanda kurung. Nah, tugas kita dengan menggunakan sifat distribusi yaitu menyebarkan sifat perkalian ke dalam kurungnya. Jadi 3 dikali 4 dikurung, kemudian 3 dikalikan juga 6. Jadi kita kerjakan secara berkelompok, secara menyebar. Kalau tadi belajar berkelompok, kalau ini justru disebar. 3 kalikan 4, kemudian 3 juga dikalikan 6. Jadi karena di dalamnya itu ditambah, maka kerjakan yang ditambah dulu. 3 dikali 10. 10 itu dari mana? Dari 4 ditambah 6. Kemudian kita bandingkan dengan ruas yang sebelah kanan, yaitu 3 kali 4 yaitu 12 ditambah 3 kali 6 itu hasilnya 18. Maka bisa kita lihat 3 kali 10 itu hasilnya 30 dan 12 tambah 18 hasilnya 30. Kita bisa lihat dengan operasi hitung sifat distributif penyebaran, maka hasilnya ruas kiri dan ruas kanan sama, sehingga berlaku sifat distributif pada perkalian terhadap perjumlahan. Yang berikutnya sifat perkalian terhadap pengurangan. Jadi kita buat contoh berikut. 5 dikali 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 nya di dalam kurung, maka disebar
menjadi 2 kurung, atau karena ini disebut-disebutin maka kita sebar jadinya. Nah, kita lihat 5 dikali 6 di dalam kurung dikurang. Jadi kurangnya yang asal di dalam kurung sekarang jadi keluar kurung. Dikurang kurung buka 5 kali 2. Maka kita bandingkan 5 dikali yang di dalam kurung 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Kemudian yang ruas kanan 5 dikali 6 sama dengan 30. Kemudian dikurang 5 kali 2 yaitu 10. Nah, kita lihat bahwa hasil akhirnya 5 kali 4 itu sama dengan 20. 30 dikurangi 10 hasilnya adalah 20. Dari sini kita bisa melihat bahwa dengan cara penyebaran distribusi maka akan menghasilkan bilangan yang sama. Mau mengerjakannya disebar atau mengerjakan secara langsung akan menghasilkan bilangan yang sama. Nah, ini sifat-sifat distribusi yang berlaku pada operasi hitung bilangan bulat yang bertujuan untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Jadi, kita lihat bahwa sifat-sifat dari operasi hitung bilangan bulat yang pertama adalah sifat komutatif, yang pertama, yang kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga adalah sifat distributif. Jadi kita lihat bahwa sifat-sifat tersebut hanya berlaku pada operasi-operasi hitung tertentu. Jadi kalian harus pahami ya. Agar kalian semakin mahir, coba kalian kerjakan halaman 49 bagian A dan B sesuai petunjuk di atas. Terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya dengan fokus. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.